Setelah sebelumnya Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan, hari ini Ona dibawa ke BNNP DKI Jakarta untuk menjalani asesmen guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Meski demikian, terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Kondisi anak sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini dan hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan vonis? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu. Bapak, yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Pradaluki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Ibu Pradaluki Sepriana Paulina Mirpe kembali tak kuasa menahan tangis. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Pradaluki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban Sepriana Paulina Mirpe tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Sekitar jam berapa itu? Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, mama berharap semuanya dipecat. Ibu Pradaluki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menangkap 3 penganiaya mahasiswa di Masjid Agung Sipulga, Sumatera Utara. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga ikut menganiaya korban hingga tewas. Yang membunuh dia pun Masjid Agung. Apa? Yang membunuh di Masjid Agung. Kepolisian Resor Kota Sibolga, Sumatera Utara menangkap 3 pelaku yang melakukan tindak kekerasan di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara sehingga mengakibatkan korban seorang mahasiswa meninggal dunia. Kapolres Kota Sibolga, AKBP Edi Inganta mengatakan pihaknya masih memburu 1 pelaku lainnya yang belum tertangkap. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, kasus pengeroyokan ini bermula ketika korban yang hendak beristirahat di Masjid Agung Sibolga ditegur dan dianiaya sejumlah pelaku hingga mengalami luka berat di kepala. Korban sempat dirawat intensif di RSUD Dr. FL Tobing Sibolga, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.
Awalnya almarhum ke sana untuk istirahat. Nah, cuma ada seseorang yang melarang almarhum istirahat karena yang almarhum tidak mendengarkan. Mungkin yang salah seorang yang ada di lingkungan masjid itu merasa keberatan dan dia panggil kawan-kawannya. Nah, disitulah terjadi pengeroyokan. Polres Kota Sibolga akan melakukan pemeriksaan saksi, rekonstruksi kejadian, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis Anyus melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo melayat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jokowi juga melakukan sholat dan doa untuk almarhum Sinuhun Pakubuwono XIII di Sasana Parasdia Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, dengan dikawal oleh Pas Pampres, Joko Widodo tiba di Keraton Kasunanan Surakarta pada Minggu malam. Kedatangan Jokowi disambut oleh para kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian langsung menuju persemayaman jenazah Pakubuwono ke-13. Ya, dalam rombongan Jokowi turut didampingi Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sejumlah abdi dalam keraton pada Selasa siang mulai melakukan prosesi bedah bumi atau penggalian liang lahat yang akan digunakan sebagai makam susuhunan Pakubuwono ke-13. Rencananya Raja Surakarta akan dimakamkan secara tertutup pada Rabu siang di makam Raja-Raja Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah abdi dalam Keraton Surakarta yang bertugas sebagai penjaga makam Raja Surakarta di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Yogyakarta mulai melaksanakan prosesi bedah bumi atau penggalian liang lahat. Dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo selaku Bupati Makam Raja Surakarta melaksanakan penggalian liang lahat yang lokasinya berada di sebelah barat makam Susuhunan Pakubuwono XII. Sebelum dimulainya penggalian liang lahat, abdi dalam mempersiapkan sesaji berupa pisang raja, buah kelapa, dan bunga setaman. Setelah prosesi doa, proses penggalian liang lahat baru dilakukan oleh abdi dalam yang dilakukan secara tertutup melalui 3 lapis pintu. Nanti disolatkan dulu di masjid bawah, solatkan. Nanti masyarakat yang ingin ikut menyolatkan, monggo langsung ke masjid, bisa nunggu di situ. Begitu selesai sholat jenazah, langsung kita angkat naik, langsung menuju ke peristirahatan terakhir. Menurut rencana, jenazah Susuhunan Pakubuwono ke-13 akan dimakamkan di makam Imogiri, Yogyakarta pada Rabu besok. Jenazah akan disemayamkan di masjid yang berada di area makam Imogiri untuk disolatkan, dan setelah disolatkan akan dibawa naik ke area pemakaman. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.